Baik, mari kita lanjutkan pada contoh yang kedua dan seterusnya dalam penerapan ilmu ekonomi untuk yang fungsi kuadrat. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan sama dengan fungsi permintaan dan penawaran. Kalau lazimnya permintaan penawaran adalah fungsi linier ya, teman-teman. Namun ada soal-soal tertentu yang fungsi permintaan dan penawarannya bentuknya adalah fungsi kuadrat. Ya. Kemudian kita akan juga contoh yang ketiga berkaitan dengan penerimaan total atau total revenue kurva TR pada pasar monopoli atau pasar pada umumnya ya, bukan persaingan sempurna. Kalau pasar persaingan sempurna bentuk TR-nya adalah seperti kurva penawaran itu ya, kiri atas ke kanan, kiri bawah ke kanan atas, slope-nya positif, semakin ke sana semakin ke kanan semakin tinggi. Nah, itu kalau fungsi penerimaan total atau total revenue untuk pasar persaingan sempurna. Tetapi untuk pasar yang lain, pasar monopoli, pasar oligopoli, ya, pasar persaingan monopolistik, ya, yang pasar yang bukan persaingan sempurna, itu bentuknya penerimaan total seperti gunung, ya, kurva TR-nya seperti gunung, ada puncaknya, sehingga fungsinya fungsi kuadrat. Baik, mari kita lihat untuk fungsi yang pertama, fungsi permintaan sekaligus yang penawaran. Ya, di sini menggunakan fungsi kuadrat. Nah, permintaan dulu ya. Salah satu penerapan dari fungsi kuadrat dalam ekonomi adalah fungsi permintaan. Nah, ciri khas dari fungsi kuadrat pada permintaan adalah A-nya sama kurang dari 0 atau koefisiennya yang melekat itu negatif ya. Yang melekat pada variabel independen variabel gitu ya, itu adalah negatif. Nah, kita lihat coba ya. Sehingga apa? Cirinya untuk fungsi permintaan yang bentuknya fungsi kuadrat itu akan seperti mangkok. Terbuka ke bawah, seperti gunung. Ya, seperti gunung untuk kurva permintaan. Ya, ada puncaknya. Nah, kita lihat contohnya di sini, bentuk umumnya yang sebelah bawah ini ya, Q sama dengan min AP kuadrat plus BP plus C. Tidak usah bingung ya teman-teman, di sini independen variabelnya adalah price, tetap harga, dalam bentuk kuadrat. Nah, A-nya di mana? A-nya adalah yang melekat pada variabel yang pangkat tertinggi. Nah, berarti ini ya, pangkat kuadrat kan pangkat tertingginya. Di situ A-nya apa? A-nya di situ pasti akan minus ya, karena di sini fungsinya fungsi permintaan. Di situ minus. Cirinya di situ. A-nya adalah minus atau kurang dari 0. Ya, demikian juga ketika dibalik ya bentuknya, yaitu P sama dengan, ini fungsi yang pengembangannya. Fungsi aslinya ini ya teman-teman, Q sama dengan minus A P kuadrat plus BP plus C. Ya, kalau dikembangkan, di otak-atik begitu ya, menjadi seperti ini, dibalik P sama dengan minus A Q kuadrat plus BQ plus C. Ya, kita perhatikan yang bawah saja ini ya. Q sama dengan minus AP kuadrat plus BP plus C. Kita lihat di sini A-nya adalah negatif, sehingga bentuknya adalah apa? Parabola yang terbuka ke bawah atau seperti gunung. Ada puncak gunung atau puncak bukit. Ya. Penawaran bagaimana? Penawaran sebaliknya. Karena tadi slope-nya positif ya kalau penawaran, maka bentuknya seperti ini teman-teman. Q sama dengan AP kuadrat plus BP plus C. Ya. Untuk A-nya adalah lebih besar dari 0 ya, koefisien. Koefisien ini yang kita deteksi adalah yang melekat pada pangkat tertinggi dari variabel ya, variabel P atau independen. Variabel bebasnya adalah P, itu pangkatnya 2. Pangkat tertinggi. Sehingga di situ kita lihat A-nya. A-nya positif. Nah, kalau A-nya positif berarti
fungsinya adalah fungsi penawaran. Kalau A-nya positif atau A lebih besar dari 0, maka kurvanya kurva parabola tapi seperti mangkok yang ada titik lembah, titik terendah. Ya, titik lembahnya ada. Nah, seperti ya kata kuncinya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini yang permintaan akan seperti mangkok, seperti gunung semuanya, seperti gunung ya, ada titik puncaknya ya. Kemudian yang penawaran akan seperti mangkok ya, ada titik terbawah atau titik lembahnya seperti ini. Ya. Oke. Yang saya jelaskan yang lazim di ekonomi ya, yang bentuknya ada puncak dan ada lembah ya. Kalau bentuk yang bawah ini ada kanan kiri, ini mungkin di sains yang lain ya, di sains yang lain. Nah, kita lihat coba teman-teman. Di sini fungsi permintaan atau bukan. Nah, kita lihat P sama dengan 9 min Q kuadrat. Permintaan atau penawaran ya. Kita periksa P-nya harus berlawanan tanda dengan Q yang disekat dengan sama dengan ya, atau berbeda ruas. P-nya positif. Q-nya adalah minus. Nah, ini berarti tandanya berlawanan arah. Nah, ini adalah kurva permintaan. Yang diperiksa yang mana? Koefisien Q yang apa? Tanda pangkatnya paling besar atau pangkat tertinggi di variabelnya. Berarti pangkat 2 yang diperiksa yang di situ. Oh, minus. Nah, berarti yang Q-nya minus, yang P-nya adalah plus. Nah, sini berarti berlawanan. Teorinya tetap dipakai ya, teori permintaannya. P-nya naik, Q-nya turun ya, tetap dipakai itu. Nah, gambarkan kurvanya seperti apa. Nah, di sini kita lihat A-nya berarti yang melekat pada kurva yang pangkatnya tertinggi minus ya. A-nya kurang dari 0 atau minus di sini, maka kurva permintaan parabolanya seperti gunung ya. Nah, ini kita lihat titik potong terhadap sumbu Y dan sumbu X. Caranya sama ya, teman-teman ya. Seperti yang tadi, tidak usah saya ulang ya. Untuk yang titik puncaknya kita melihat dengan mengerjakan dengan rumus yang ini. Ya, kita ketemu ada 4 titik yang sumbu X-nya, sumbu Q-nya ya, sumbu Q-nya ada 2 titik yaitu min 3,0 dan 3,0. Kemudian yang titik potong dengan sumbu P yang vertikal ketemu 0,9. Jadi titiknya ada di vertikal yang titik 9 di sumbu Y ya, atau sumbu vertikal. 1, 2, 3, ada 3 titik. Satunya adalah titik puncaknya, yaitu sumbu X-nya adalah Q, 0, dan sumbu Y-nya yang vertikal adalah P. Itu di titik 9. Nah, sehingga kita lihat, bisa ketemu di sini. Nah, akan terjadi seperti ini, atau tergambar seperti ini. Ya, ini kebetulan simetris ya, kanan kirinya Q-nya min 3 dan Q-nya 3 ya, titik potong dengan sumbu Q-nya itu. Nah, puncaknya ada di 9, 0,9. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Kurva permintaan P sama dengan 9 min Q kuadrat. Ya. Nah, untuk penawaran ya pada contoh yang lain ya, nanti akan bentuknya sebaliknya, akan seperti mangkok ya, penawaran. Nah, sekarang kita pada penerimaan total atau total revenue. Nah, total revenue kita lihat TR sama dengan P kali Q ya. Total revenue itu kalau dalam bahasa pemasaran itu sales, nilai penjualan atau pendapatan kotor ya, pendapatan bruto atau pendapatan kotor, atau omset ya, omset penjualan atau nilai penjualan atau sales itu sama. Apa? Berarti revenue atau total revenue seluruh penerimaan yang diterima dari penjualan barang yang semuanya terjual itu ya, tidak dikurangi dengan biaya atau belum dikurangi dengan biaya. Nah, pendapatan bruto, pendapatan kotor ya, atau omset. Nah, ya seperti itu ya. Jadi TR ini gampang rumusnya, yaitu P kali Q.
harga barang tersebut ya dikalikan dengan jumlah barang yang terjual semuanya itu. Yang terjual ada berapa barang, berapa unit barang dikalikan dengan harga satuan barang tersebut berapa. Ketemu total revenue. Misalnya saya menjual mendoan gitu ya. Menjual mendoan, satu harga mendoannya 1.000. Kemudian saya jual ya terjual ada 100. Maka total revenue saya adalah 100 unit tadi ya, 100 unit. Berarti totalnya adalah 100.000 rupiah total revenue saya. Nah, seperti itu. Nah, untuk maksimumnya, melihat titik maksimum, ya karena bentuknya penerimaan total juga seperti kurva permintaan yang kuadrat tadi, ya, seperti ini. Ya. Nah, ini, maka TTR maksimumnya diperoleh dengan rumus yang sama ketika mencari kurva atau fungsi kuadrat, fungsi kuadrat yang seperti gunung ya, yaitu dicari TR-nya itu min B per 2A, kemudian dicari Q-nya itu atau sumbu datar, sumbu horizontalnya, minus dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A ya, ketemu titik maksimum. Ya, ini gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya, min B per 2A, kemudian ini titiknya adalah min B kuadrat min 4AC per 4A. Ya. Ya, ini contoh ya, contoh ini ada contoh fungsi permintaannya adalah P sama dengan 8 min 2G. Permintaan. Nah, P atau harga sama dengan 8 min 2G. Nah, sekarang kalau mau merubah ke fungsi penerimaan total, berarti gimana? Ya, P kali Q, TR sama dengan P kali Q. P-nya sudah ada tadi, 8 min 2Q. Ya. Kemudian dikalikan dengan Q, P kali Q. 8 min 2Q, ini adalah P-nya, dikalikan dengan Q. Sehingga ketemu TR sama dengan 8Q min 2Q kuadrat. Nah, ini fungsi kuadrat ya teman-teman ya, TR-nya ya. Kita lihat yang melekat pada pangkat tertinggi Q kuadrat adalah minus. Nah, kalau minus berarti bentuk kurvanya adalah ada maksimumnya. Nah, seperti gunung ya, maksimum. Maka di sini TR maksimum dengan dicari seperti cara yang tadi, memasukkan ya, ketemu TR maksimumnya 2,8 ya, titik ininya teman-teman ya. Nah, ini di sini adalah 2,8. 2 Q-nya 2, P-nya 8 gitu. Atau TR-nya 8. Ya, seperti itu. Ya, ini 2,8 ya. Titik-titiknya dicari ya. Ada titik ada 4 titik yang kita cari, titik puncak tadi 2,8. Kemudian titik potong dengan sumbu Q ada 2 titik, 4,0 dan 0,0, dan titik potong terhadap sumbu Y yang sumbu vertikal Q atau price atau total revenue ya, sumbu Y-nya itu. Nah, sehingga ketemu koordinatnya 0,0. Ada 4 titik ya. 4,0, 0,0, koordinat 0,0, dan 2,8. Nah, di sini kita lihat ketemunya seperti ini, teman-teman. Kalau kita mau gambarkan kurva kurva permintaannya P sama dengan 8 min 2Q, ya ketemu di sini PQ gitu kan. Ini kan kurva fungsi linear ya, garis lurus nih kurva permintaannya. P sama dengan 8 min 2Q. Ini linear. Ketemunya seperti cara saya yang awal. Ya, kita bikin 6 kotak P dan Q ketemu 0,4 dan 8,0. Ya. Nah, di sini adalah fungsi permintaannya. Ketemu di sini 0,4 dan P-nya 0, Q-nya 4, P-nya 8,
Q-nya 0 ya, ketemu di sini. Nah, titik ini dan titik ini kita hubungkan. Ini adalah fungsi dari P sama dengan 8 min 2Q ya. Nah, itu. Ini fungsi apa? Fungsi permintaannya. Nah, fungsi permintaan betul ya, melereng dari kiri atas ke kanan bawah. Slope-nya negatif, minus. Nah, pengaruhnya negatif P dan Q, berkebalikan. Nah, sekarang kurva penerimaan total atau TR-nya. Nah, ini fungsinya tadi sudah kita gambarkan, ketemu 4 titik, kita gabungkan titik-titik tersebut. Titik pertama yang berpotongan dengan sumbu sumbu Y yang vertikal ada di ini 8 ini ya. Berapa tadi? 2,8 ya, titik puncaknya ada 2,8. 2 dan 8 titik puncak 1. Kemudian yang berpotongan dengan sumbu vertikal adalah 0,0 ini ya. Nih, berpotongan dengan sumbu vertikal adalah 0,0. Nah, ketemu di sini 0,0 ya. Kemudian yang berpotongan dengan sumbu horizontal atau sumbu Q itu ada 2 titik, yaitu 0,0 dan 4,0 ya. Ini 0,0 dan 4,0 kita hubungkan. Nah, di sini kita bentuk kurva untuk fungsi penerimaan total atau TR sama dengan 8Q min 2Q kuadrat ya. Ada 2 titik yang bertemu ya di sini ya, ketika berpotongan dengan sumbu Y dan ketika kita mencari 2 titik yang berpotongan dengan sumbu X atau Q ini ya, 0,0 di sini. Ya, ada 2 titik yang berkumpul di sini. Nah, ini ketemu bagaimana kita menggambarkan 2 kurva. Ya, pertama kurva permintaan yang bentuknya adalah fungsi permintaan linier karena pangkat tertingginya adalah 1 ya, linier, P sama dengan 8 min 2Q. Dan kurva yang satunya adalah kurva penerimaan total atau TR. Di situ fungsinya fungsi kuadrat sehingga bentuknya adalah parabolik atau parabola dengan ada titik puncaknya ya di sini, yaitu pada kurva atau fungsi penerimaan total atau total revenue sama dengan 8Q min 2Q kuadrat. Di sini kita lihat bahwa koefisien atau angka yang ada melekat pada pangkat tertinggi dari Q kuadrat ya, pangkat tertingginya adalah Q kuadrat, di situ minus. Minus itu artinya berarti bentuk kurvanya adalah seperti gunung ya, seperti ini. Ya. Oke, para mahasiswa sekalian, demikian penjelasan bagaimana membuat atau membentuk fungsi membentuk kurva atau membuat kurva dari fungsi kuadrat dan sekaligus dari fungsi linier. Oke, terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.